Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya lagi di channel KD12 Bengkel. Kali ini sudah jam 12 malam kalau nggak salah. Mumpung sempat buat video dan membagikan pengalaman saya pada teman-teman semua. Dan cuma ini tip aja sih. Dan cara setting pilot jet my jet versi saya. Yang saya gunakan ini sekarang Carbu BEKW ya. BEKW cuma lumayan lah, kalau settingannya pas juga lumayan. Cuma perbedaan PE yang biasa sama yang merek-merek kayak BRT, JPO, TK, Racing kah, yang lain lah, itu aslinya sih mirip, semuanya mirip, cuma bedanya cuma di bahan sama di skep kayak ini. Kalau yang PE yang biasa ini sih rata-rata skep yang kalah. Jadi kalau pengen awet ya, kalau beli karbu PE yang biasa, beli skep yang bagus jadi awet. Kalau karbunya sih menurut saya itu sama, settingannya juga sama, mirip semua. Nah, kita langsung saja. Oh ya, ini kebetulan saya pasang di Mio ya, Mio standar. Dan untuk pertama kita setting pilot jet. Ini nggak saya bongkar ya, saya cuma kasih tip aja sama cara cara ganti, cara menentukan pilot jet dan main jet. Untuk pertama, kalau saya sendiri karbu langsung coba tes hidup. Nah, nanti langsung aja setel ini, setelan gas kan, puter sampai RPM 3000 4000-an lah, sekitar segituan. Yang penting RPM naik, gas naik sedikit. Nah, di sini kita setel angin. Nah, kita puter sampai mentok dulu, puter ke kanan atau searah jarum jam sampai mentok. Nah, terus kita balikan lagi kayak gini, dibalikan. Nah, dibalikan kayak gini. Ini cari RPM yang paling tinggi. Nah, kalau saya patokan, misal sini mentok ya, dari sini mentok, dari sini mentok, terus kita putar di sini ya. Nah, ini mentok, ini setengah putaran, satu putaran, dan 1,5 putaran. Nah, idealnya itu 1 sampai 1,5 putaran. Kalau saya itu berarti kalau ketemu RPM yang paling tinggi di sini, berarti pilot jet ukurannya pas. Nah, jikalau dari sini RPM masih belum ketemu sampai tinggi, jadi kita putar lagi sampai terus. Nah, jikalau sampai melebihi 1,5 putaran, baru ketemu RPM ya, misalnya sampai segini lah. Nah, sampai segini kan keluarnya banyak, jadi ini pertanda pilot jet kebesaran, jadi cari yang kecil. Nah, kalau ciri-ciri pilot jet kekecilan, ini dari mentok ya, mentok sini ya, misalnya sini mentok, terus kita putar malah RPM tambah kecil. Tapi kalau kita putar ke arah ke kanan atau putaran searah jarum jam, itu RPM semakin besar, berarti itu tandanya pilot jet kurang besar. Jadi intinya kayak gini lah.
Jikalau putaran dari sini ya, kita ulangin aja biar teman-teman nggak bingung. Yang pertama, motor dihidupkan kan, ini setelan gas diputar sampai gas naik lah pokoknya. Kalau saya sekitar 3000 sampai 4000 rpm lah, yang penting gas naik sedikit atau minimal skep ngangkat lah, skep ngangkat. Terus kita putar ini, cari. Jadi kita putar sampai putaran paling tinggi atau rpm paling tinggi. Apa ya, kalau kan biasanya masih dan terus kita putar sampai apa ya, kalau istilah Jawa itu gereng lah, beng. Jadi kita pasti tahu, kita pakai feeling lah. Jadi kita putar nanti ketemu rpm paling tinggi. Nah, jika paling tinggi kita stop. Nah, jika bila jet terlalu besar, putaran angin pasti melebihi 1,5 putaran, dan rata-rata PE itu kalau dipasang motor bebek itu pasti kebesaran. Jadi kita kecilin, rata-rata sih gitu, tapi itu sesuai mesin sih, jadi kita nggak bisa patokan setelan kayak apa. Cuma jika setelan pas tuh, pas dimasang motor lain pasti ada apa ya, ada yang dirubah sedikit, bisa kurang kebesaran 2 angka, entah 4 angka. Jadi cari sampai setelan itu putaran tertinggi ada di 1 atau 1,5 putaran, itu di pilot jet. Nah, sudah paham ya teman-teman ya, gitulah intinya. Apa ya, saya juga agak susah sih jelasinnya. Intinya intinya gini lah, jika putaran RPM ketemu di atas 1,5 putaran, maksudnya RPM tertinggi di atas 1,5 putaran, itu berarti pilot jet kekecilan, kebesaran. Jika kurang dari belum sampai 1,5, itu sudah, atau malah putar lagi malah RPM turun, berarti itu kekecilan. Nah, intinya kayak gitu. Ini berlaku bukan cuma hanya di PE, tapi PWK, karbu lain juga kayak gitu. Itu di pilot jet. Soalnya pilot jet itu yang pertama, untuk setting karbu itu yang pertama pilot jet. Kalau pilot jet sudah ketemu, wah nanti masalah jarum sama main jet itu enak settingannya. Nah, terus untuk skep atau jarum, nanti bentar. Kalau saya sih diusahakan jarum tengah sih kan. Jadi kita angkat sampai, kalau pilot jet kan mainnya di 0 sampai 25% lah, jadi sampai sini kan 2%, nanti 25% sampai setengah itu yang main jarum. Jika 25 sampai 50-an itu ada yang kurang pas atau berbet kah, ngokah, itu berarti settingan jarum kurang ke atas apa kurang turun, itu bisa dirasakan teman sendiri. Kalau klip jarumnya di setel ke atas malah merebut, jadi kita turunin lagi sampai setengah, itu enak. Tapi rata-rata kalau di PE, BWK sih saya pakai di tengah cukup. Nah, sekarang untuk di main jet. Kalau main jet sih saya yang sering lihat dari cek busi sama dites lah ya, jadi digas. Nanti kalau apa kayak apa ya, bentar aku cari contoh busi dulu. Nah, sampai kayak gini. Kalau settingan pas, ini contoh di Mio ya, Mio pakai karbu PE, jadi warnanya bisa merah bata kayak gini.
Kelihatan ya merah bata. Nah, jika digas ada berbet warnanya itu putih. Putih berarti itu terlalu irit atau kurang besar sedikit. Tapi digas berbet tapi warnanya busi hitam. Jadi mencet terlalu besar. Nah, itu kalau mencet. Jadi harus digas sampai panas lah intinya. RPM tinggi sampai panas. Nanti dirasakan kalau agak ada berbet ke apa, coba cek busi dulu. Itu kelihatan nanti. Itu kelihatan putih apa hitam. Kalau hitam kan berarti terlalu besar, jadi minta dikecilin sedikit. Ini yang pas kayak gini, jadi merah bata. Nah, juga warna klep juga merah juga. Ini pertanda setelan atau settingan karbu itu pas di RPM tinggi. Jadi main feeling sih kalau main jet, jadi dicoba-coba dulu nanti terasa. Tapi ini yang paling gampang sih main jet, yang susah itu di pilot jet. Soalnya pertama setting karbu harus dari bawah dulu, pilot jet, terus sampai 25 sampai 50%-an apa sampai 75 kalau nggak salah kan. Itu di teori buku sih. Itu di tengah lah, pokoknya di gas tengah. Kalau kurang itu kita mainkan jarum. Nah, tinggal PM ke atas, nanti kita pakai perasaan sama lihat busi. Itu menurut versi saya dan pengalaman saya. Semoga apalagi ya, kayaknya cukup lah ya. Semoga teman-teman paham lah, supaya pengalaman saya atau tips dari saya itu bermanfaat. Terima kasih, sekian dulu dari saya, dari KD12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.